Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismatul Mazidah. Di sini saya akan mereview materi yang telah dibawakan oleh teman-teman kita dari kelompok 9, yaitu tentang obligasi syariah dan reksadana syariah. Dalam presentasi makalah mereka ini ada 3 poin yang disajikan, antara lain yakni yang pertama, poin mengenai pengertian dari keduanya. Pertama, tentang obligasi syariah, pengertiannya ialah suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mana mewajibkan si emiten ini untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Adapun akad yang dapat digunakan dalam obligasi syariah ini berdasarkan fatwa DSN MUI, antara lain yakni mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istighna, dan ijarah. Kedua, pengertian reksadana syariah. Dalam fatwa DSN MUI tahun 2000 disebutkan bahwa reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil dari sohibul mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sohibul mal dengan pengguna investasi. Poin yang kedua yaitu dasar hukum dari keduanya. Keabsahan atau dasar obligasi syariah ini lebih mengarah pada konsensus ijma para ulama fikih, yang mana menilai muqorodah atau murabahah sebagai kerjasama yang mengandung nilai solidaritas yang tinggi yang dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Untuk reksadana sendiri, ketentuan hukumnya secara syariah juga diatur dalam fatwa DSN MUI tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Nah, poin yang ketiga dari makalah ini yaitu perbedaan reksadana syariah dengan reksadana konvensional dan juga perbedaan antara obligasi syariah dengan obligasi konvensional. Perbedaan reksadana syariah dengan reksadana konvensional adalah pada 2 tahap proses yang harus dilalui oleh reksadana syariah, yaitu proses screening filterisasi atas instrumen investasi berdasarkan pedoman syariah, dan yang kedua adalah proses cleansing, yaitu membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan yang haram menurut pedoman syariah. Sedangkan kedua hal ini tidak ada dalam reksadana konvensional. Kemudian perbedaan antara obligasi syariah dan obligasi konvensional. Dari sisi orientasi, obligasi konvensional hanya memperhitungkan keuntungan semata. Tidak demikian dengan obligasi syariah. Di samping memperhatikan keuntungan, obligasi syariah harus memperhatikan pula sisi halal haramnya. Artinya, setiap investasi yang diharamkan dalam obligasi pada produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian, obligasi konvensional keuntungannya didapat dari besaran bunga yang ditetapkan. Sedangkan obligasi syariah ini keuntungan akan diterima dari besarnya margin atau fee yang ditetapkan ataupun dengan sistem bagi hasil yang didasarkan atas aset dan produksi. Kemudian obligasi syariah di setiap transaksinya ditetapkan berdasarkan akad. Di antaranya adalah akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istighna, dan ijarah. Dana yang dihimpun tidak dapat diinvestasikan ke pasar uang dan spekulasi di lantai bursa. Sedangkan untuk obligasi konvensional tidak terdapat akad di setiap transaksinya. Simpelnya, perbedaan mendasar dari 2 kegiatan ekonomi ini adalah dari mekanisme pelaksanaannya, yang mana reksadana syariah maupun obligasi syariah dalam menjalankan kegiatannya harus berpedoman terhadap syariat Islam. Yang kedua yaitu dengan adanya DPS. DPS atau Dewan Pengawas Syariah ini bertugas untuk mengawasi jalannya kegiatan ekonomi ini, apakah sudah sesuai dengan ajaran Islam atau belum. Sekian review materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.